Halo, anak-anak sekalian. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu larangan zina. Fenomena zina dewasa ini sangat meresahkan bagi perkembangan norma dan akhlak manusia. Zina tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi zina juga sudah merambah ke kehidupan remaja dan pelajar. Dalam video ini, kita akan mempelajari pengertian zina, dalil-dalil yang melarangnya, hukuman bagi pelakunya, dampak zina, dan juga bagaimana cara kita menghindari perbuatan zina. Simak video ini dengan seksama ya. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu zina. Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului dengan akad pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Tentu saja, zina ini tidak hanya terbatas pada hubungan fisik semata, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut, seperti bergandengan tangan, berpelukan, mencium, berdua-duaan dengan lawan jenis, halwat, dan memandang dengan nafsu. Zina adalah bentuk kemaksiatan dan pelanggaran terhadap aturan yang telah Allah tetapkan dalam agama Islam, dan memiliki dampak yang sangat besar bagi individu dan masyarakat. Sekarang, mari kita lihat beberapa dalil dari Al-Quran yang dengan jelas melarang perbuatan zina. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 32. Dalam ayat tersebut Islam tidak menggunakan pilihan kalimat dengan adanya larangan melakukan zina dengan jelas tetapi menggunakan kata larangan untuk mendekati zina. Menurut Ali Asy-Syabuni, ayat tersebut menggunakan redaksi, janganlah mendekati zina, memiliki makna dan larangan yang lebih dalam daripada menggunakan kalimat, janganlah zina, karena larangan mendekati zina juga berarti adanya larangan melakukan hal-hal yang bisa mengarah ke arah perzinaan sesungguhnya seperti berduaan dengan lawan jenis, halwat, memeluk, mencium, berpegangan tangan dan lain sebagainya. Dalam ayat tersebut dijelaskan alasan kenapa manusia dilarang untuk mendekati zina, dikarenakan zina adalah fahisyah yaitu suatu perbuatan yang keji. Dan pada lafadz suasa asabila yang berarti jalan yang buruk memiliki makna bahwa zina merupakan suatu jalan yang buruk yaitu suatu jalan yang ditempuh oleh para ahli maksiat dan pelanggar perintah Allah yang menuntun mereka menuju neraka jahanam. Selain itu zina adalah jalan yang buruk karena banyak menimbulkan mafsadat, kerusakan, dan kerugian. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap salah seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya menghalangi kalian untuk menjalankan hukum Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah suatu kelompok dari orang-orang yang beriman menyaksikan hukuman mereka. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Zina merupakan tindakan kriminal, jarimah, yang mendapatkan hukuman hudud yaitu hukuman yang diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi kemaksiatan yang menjadi hak Allah. Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan adalah dengan dihukum dera, cambuk, 100 kali. Hukuman tersebut dilakukan oleh lembaga atau orang yang ditunjuk dan diberi tugas dengan melakukan hukuman itu tanpa memandang belas kasihan. Selain itu, aturan pelaksanaan hukuman pelaku zina juga dilaksanakan di tempat umum dan disaksikan oleh orang-orang mukmin. Ketegasan pelaksanaan hukuman seperti aturan ini bertujuan agar pelaksanaan hukuman bisa menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak akan melakukan tindakan yang sama. Dalam syariat Islam, zina terbagi menjadi dua yaitu, 1. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki pasangan, sudah menikah, dan 2. Zina ghaira muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki pasangan, belum menikah. Adanya dua jenis zina ini juga menjadikan hukuman pelaku zina juga terbagi menjadi dua. Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dengan dirajam yaitu pelaku zina dikubur hingga dada dan dilempari batu sampai meninggal dunia.
Adapun hukuman bagi pelaku zina gairah muhsan ada dua jenis dan keduanya harus dilakukan. Kedua hukuman itu adalah 1. Dicambuk, dera, sebanyak 100 kali dan 2. Diasingkan selama 1 tahun. Hukuman ini ditegakkan dengan tujuan untuk melindungi kehormatan dan kesucian umat, serta menjaga kestabilan sosial. Zina memiliki dampak yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Dampak di dunia. Merusak keluarga dan masyarakat, zina dapat menghancurkan keluarga dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan sosial. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan, perselisihan, dan perpecahan dalam masyarakat. Penyakit menular seksual, PMS zina bisa menyebabkan penyebaran penyakit kelamin berbahaya seperti HIV/AIDS. Hilangnya kehormatan, pelaku zina seringkali kehilangan harga diri dan kehormatan diri dalam masyarakat, dan ini bisa menurunkan kualitas hidupnya. Adapun dampak zina di akhirat yaitu azab yang berat. Bagi pelaku zina yang tidak bertaubat, mereka akan menghadapi azab yang sangat berat di akhirat. Dalam beberapa hadits, pelaku zina akan dihukum dengan siksaan yang pedih, dan mereka bisa diharamkan masuk surga. Mengurangi amal ibadah. Zina merupakan dosa besar yang dapat menghapus pahala ibadah seseorang, sehingga penting bagi kita untuk menjaga diri dari perbuatan ini. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan zina? Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan. 1. Menjaga pandangan. Allah memerintahkan umatnya untuk menjaga pandangan dan tidak melihat hal-hal yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. Selain itu, hindari melihat gambar atau video yang tidak senonoh. 2. Menjaga diri dari halwat. Berdua-duaan atau halwat dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah salah satu hal yang dapat membawa kita ke dalam perbuatan zina. Oleh karena itu, hindari pertemuan yang tidak diperlukan dengan lawan jenis. 3. Menjaga pakaian dan aurat. Islam mengajarkan kita untuk berpakaian sopan dan menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ini adalah langkah preventif untuk menghindari godaan yang bisa berujung pada zina. 4. Meningkatkan iman dan takwa. Dengan memperkuat iman melalui ibadah yang konsisten, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, kita akan lebih terlindungi dari perbuatan maksiat. 5. Menikah pada waktu yang tepat. Bagi mereka yang sudah dewasa dan mampu secara fisik dan finansial, segeralah menikah agar terhindar dari zina. Demikianlah materi tentang larangan zina yang dapat kita pelajari bersama. Marilah kita selalu menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari perbuatan zina dengan mengikuti ajaran agama dan menjalani hidup sesuai dengan jalan yang lurus yang telah Allah tetapkan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.